Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa tunaikan sebahagian tugas kita, salat berjamaah di masjid kita yang kita cintai. Akan kita lanjutkan masih membaca kitab Al-Kabair. Insyaallah siang ini akan saya bacakan Al-Kabiratus Saminah wal Khamsun, dosa besar yang ke-58, yaitu adzabahu li ghairillah azza wa jal, menyembelih binatang bukan untuk lillah, menyembelih binatang yang tidak lillah. Berapa ayat dari Al-Quran, diantaranya di surat Al-An'am ayat 121, wala taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaih, dan janganlah kalian makan binatang yang menyembelihnya tidak dengan menyebut nama Allah. Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud dengan binatang yang tidak yuzkarismullah adalah al-maitah wal munkhaniqah, adalah bangkai dan binatang yang mati karena tercekik, dan juga wa madzubihalan nusub, binatang-binatang yang disembelih untuk persembahan sesuatu yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Berapa yang saya hormati, para ibu yang saya hormati, bahwa makanan itu punya pengaruh yang luar biasa pada diri kita, pada diri orang yang memakannya. Karena itu syariat sangat memperhatikan apa yang kita makan. Di antaranya adalah ketika seseorang atau kita memakan binatang sembelihan, maka selain terpenuhi syarat sahnya penyembelihan itu sesuai syariat, juga harus terketahui penyembelihan itu adalah penyembelihan yang bukan untuk li ghairillah, bukan untuk berbakti atau kebaktian kepada selain Allah atau dalam rangka amalan-amalan kemusyrikan. Syariat, ya, penyembelihan sesuai syariat adalah penyembelihan yang para fuqaha membahasnya tentang bagaimana atau apa yang harus terputus ketika seorang menyembelih binatang. Ada 3 hal yang harus terputus, yaitu pertama khulqum, yang kedua mar'i, yang ketiga itu wadajan, ya, atau wadaj, 2 wadaj. Khulqum adalah majaron nafas, adalah saluran pernafasan, sedangkan mar'i adalah madarat to'am wasyarab, saluran makanan, saluran minuman, dan wadajan adalah saluran darah, baik darah dari jantung ke tubuh maupun dari tubuh ke jantung. Para ulama memang beda pendapat tentang mana yang harus terputus. Ada yang hanya 3 memberikan syaratnya, hanya ada 2 dan sebagainya. Abu Hanifah, Imam Hanafi, itu mensyaratkan 3 dari 4 itu harus terputus, yaitu pertama khulqum, yang kedua mar'i, dan yang ketiga salah satu dari wadajan, salah satu dari saluran darah itu. Kalau tidak terputus 3-nya, maka sembelihan itu sembelihan yang tidak sesuai syariat, dan binatang yang disembelihan itu termasuk kategori maitah, dan bangkai. Menurut Imam Malik, ya, Imam Maliki atau Madhab Maliki, yang terputus juga 3, yaitu khulqum dan 2 saluran darah. Saluran makanan tidak harus, atau mar'i tidak harus terputus,
Yang penting pertama hulkum, saluran pernapasan, yang kedua adalah saluran darah dari tubuh ke jantung, dan yang ketiga dari jantung ke tubuh. Itu 3 yang harus terputus. Kalau Imam Syafi'i itu sebaliknya, wadajan tidak harus terputus dua-duanya, yang penting itu 2, hulkum dan mar'i, saluran pernapasan dan saluran makanan. Saluran darah tidak ada ketentuan harus terputus menurut Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal itu juga 3 sama, yaitu hulkum dan 2 wadajan tidak harus terputus 2 aliran makanannya itu. Beda pendapat di antara ulama seperti itu, tapi yang jelas memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita menyembelih binatang selain binatang yang di air ya, yaitu binatang-binatang darat. Dan di era sekarang kita itu sepertinya tidak begitu perhatian pada persyaratan-persyaratan ini. Betapa kita melihat di pasar-pasar yang menyembelih binatang ayamnya, banyak diantaranya yang sangat ceroboh. Menyembelih itu tidak memperhatikan syarat itu, apakah hulkumnya terputus, apakah mar'inya terputus, apa tidak. Begitu juga RPH yang tidak terawasi juga kadang apalagi memperhatikan itu ya. Itu bahkan mungkin ada yang ada unsur kesengajaan untuk tidak harus memperhatikan secara detail seperti itu. Karena itulah maka kita sebagai orang yang beriman tentu harus memperhatikan betul apa yang akan kita makan dan apa yang akan kita berikan untuk makanan keluarga kita. Saya kira penting untuk diperhatikan sisi kesahannya secara syariah, sehingga apa yang kita makan dan dimakan keluarga kita adalah makanan-makanan yang betul halalan thayyibah, yang betul-betul halal sesuai syariah. Begitu juga yang punya usaha jual beli ayam misalnya, jual beli daging ayam juga saya kira dia punya tanggung jawab tidak hanya dunia sampai akhirat. Kalau sampai kita jual beli ayam potong kemudian kita tidak bertanggung jawab terhadap sahnya sembelihan yang kita jual, berarti kita memberi makan pada orang yang membeli ayam ke kita makanan yang haram. Saya yakin, bahkan tidak hanya kita khawatirkan, saya yakin nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang punya RPH, rumah pemotongan hewan, ketika ia tidak begitu memperhatikan sisi syar'i itu, maka dia tanggung jawabnya tidak hanya dunia tapi juga sampai akhirat. Dan bahkan para petugas yang harus ngawasi RPH, ketika para pemilik RPH itu sembrono dalam melakukan penyembelihan hewanya, tidak memperhatikan sisi syar'inya, bisa jadi para pengawas itu, para orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pengawasan ini juga saya kira tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Itu dari sisi syar'i. Dari sisi penyembelihannya, sisi nawaitunya juga penting diperhatikan. Jangan sampai ada kita makan binatang yang disembelih li ghairillah. Kalau kita tidak tahu, Rasulullah mengatakan itu tidak masalah bagi kita. Tapi kalau kita tahu persis bahwa hewan itu disembelih li ghairillah, misalnya di awal bulan Muharram, awal Syuro, di daerah-daerah tertentu ada upacara-upacara yang memang diselenggarakan untuk disajikan pada yang bau reksa laut, yang bau reksa apalah hewan-hewan penunggu-penunggu titik tertentu yang kita yakini itu selain Allah adalah punya kekuatan tertentu, maka itu adalah hewan-hewan yang yudhbahu li ghairillah, yang disembelih selain untuk Allah. Karena itu kita juga saya kira penting memperhatikan ini, jangan sampai kita sembrono mengkonsumsi binatang-binatang yang memang disembelih li ghairillah tadi, untuk persembahan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu Rasulullah SAW memberikan peringatan betul pada kita agar kita hati-hati dalam konsumsi makanan apapun, baik untuk kita sendiri memakannya maupun untuk makanan keluarga kita, karena itu punya pengaruh yang luar biasa ke diri kita. Doa kita, kehalalan yang ada di tubuh kita, yang kemudian menjadi dikatakan Rasul lebih pantas untuk neraka daripada lainnya. Kemudian amal soleh yang kita lakukan juga bisa tereliminir karena itu, dan dampak-dampak lainnya. Nah, semoga kita semuanya menjadi orang yang memperhatikan makanan kita dan makanan keluarga kita, karena sekali lagi Rasulullah mengingatkan kita untuk hati-hati betul, jangan sampai kita makan makanan yang haram untuk kita makan dan juga haram untuk dimakan keluarga kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.